Silakan, kalau mau dibuka Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 42. Ali Imran ayat 42. Ya, sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu 5 alif hadzal kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila ahli baiti wa qarabatihi wa ila jami'i ashabil kiram wa khususan 5 alif hadzal kitab asyara ala Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa syal alama Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti wa nakhusu khususan li sahibil ijazah ya Jamaati Badrul Zaman. شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدك التي أدركني سريعا. Baik. Kalau keburu insyaallah kita akan bahas 3 ayat untuk malam ini ya. Kita baca dulu ayatnya. 42. 42, 43 dan 44. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'araki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Kita akan bahas tafsirannya. Di ayat 42 dari surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa dan uzkur. Ingatlah, bisa juga ditafsirkannya ceritakanlah. Nah, siapa yang disuruh menceritakan? Nanti Nabi Muhammad. Karena Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah. Idz qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata. Siapa malaikat di sini yang dimaksud? Ai Jibrilu, yaitu malaikat Jibril. Nah, sudah. Di sini sebetulnya ada takhsisul am. Nah, ada penyebutan malaikat secara umum, tetapi khusus yang dimaksud dengan kata malaikat di sini adalah Jibril. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Yadullu ala ta'zim, menunjukkan keagungan dari malaikat tersebut. Dan ternyata memang di antara semua malaikat yang ada, yang Allah ciptakan, yang paling agung itu ya malaikat Jibril. Oke. Malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryamu. Hai Maryam. Berarti ngomongnya kepada Maryam. Innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah ikhtaraki, memilih kamu. Wa tahharaki, dan mensucikan kamu. Mensucikan dari apa? Min masisir rijali. Allah sucikan Maryam itu dari sentuhan laki-laki. Nah, lihat, dari sentuhan laki-laki. Berarti apa? Dari awal sampai akhir nggak pernah disentuh sama laki-laki. Pak, meskipun nggak disentuh sama laki-laki, berarti nanti Maryam bisa hamil nggak? Bisa hamil karena atas kehendak Allah. Selanjutnya apa lagi? Maryam itu enggak mengalami darah nifas meskipun sudah melahirkan. Ya. Oke, kita lanjut dulu.
Kita lanjut dulu. Wastofaki, dan memilihkan kamu, ya. Atau ada kalau terjemahan di Indonesia itu mengutamakan kamu, ala nisa'il alamina, atas wanita di alam ini. Yang dimaksud ahli zamaniki, wanita pada masa kamu. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu. Di sini ada kata-kata istofaki. 2 kali malah muncul. Berarti apa? Allah memang benar-benar memilih Maryam sebagai perempuan istimewa. Dalam sebuah hadis riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan begini, khairu nisa'il alamina arba'un, katanya. Wanita di alam ini yang paling utama itu ada 4. Ada 4. Yang pertama siapa? Maryamu bintu Imrana. Maryam anaknya Imran. Yang kedua, Asiyatu imro'atu Fir'auna. Asiyah istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Khadijatu bintu Khuwailidin. Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat siapa? Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Ada 4. Kita lihat keistimewaannya. Maryam tadi udah disebutin, nggak disentuh sama laki-laki. Bagaimana dengan Asia? Kalau mau buka, kan Pak, Asia istrinya Fir'aun. Fir'aunnya aja ngaku dirinya sebagai Tuhan. Kok bisa istrinya selamat, Pak? Kok bisa istrinya dimuliakan sama Allah? Nah, lihat surat At-Tahrim. Di situ Allah sebutkan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan buat seorang perempuan yang beriman. Itu siapa? Istrinya Fir'aun. Kenapa? Idh qalat, suatu hari dia pernah berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannati. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku atau dirikanlah untukku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min Fir'auna. Betul, dia bersuamikan Fir'aun, akan tetapi masih tetap mohon perlindungan kepada Allah dari ulah tangannya, dari perbuatannya yang zalim. Dan bahkan ditutup, wa najjini minal qaumil zalimin. Karena Fir'aun ini juga punya antek-antek, makanya Asiyah minta apa? Minta supaya dapat juga perlindungan dari Allah atas perbuatan orang-orang yang zalim lainnya, bukan cuma suaminya doang. Nah, ini dahsyat. Ya, bahkan disebutkan juga Maryam sama Asiyah nanti di surga, ya, akan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngiri, Bro. Nah, jangan ngiri. Nah, ini oleh-oleh, ini hadiah buat Rasulullah. Nah, yang ketiga, Khadijatu bintu Khuwailidin. Khadijah, anaknya Khuwailid. Nah, istrinya Rasulullah yang pertama. Ya, seorang wanita kaya raya yang rela menghabiskan dan mendermakan semua hartanya buat Rasulullah, buat li'ila'i kalimatillah, supaya agama Allah itu tinggi, tersiar di Jazirah Arab. Ada nggak di antara kita yang punya harta, punya materi, semuanya mau dihabisin? Ada nggak? Pasti mikir-mikir. Khadijah nggak pernah mikir 2 kali. Yakin dengan Rasulullah. Yakin dengan Rasulullah. Nah, ini hebatnya Khadijah. Yang keempat, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Fatimah, ya. Rasulullah kalau kangen sama bau aromanya surga, Rasulullah itu mencium. Mencium siapa? Mencium Fatimah. Fatimah juga sama. Fatimah juga enggak mengalami haid setiap bulannya. Perempuan kan, yang namanya perempuan itu
Kodratnya itu apa diantaranya? Dapat darah haid setiap bulannya. Fatimah enggak. Kenapa? Karena suatu hari pernah minta kepada ayahnya untuk didoakan agar ibadahnya tidak bolong. Nah, agar ibadahnya tidak putus. Bahkan, ya, lihat. Fatimah melahirkan juga. Tapi sehabis melahirkan, Fatimah tuh nggak keluar darah nifas. Hasan dan Husain itu lahirnya habis asar mau ke maghrib lah. Ya, habis asar mau ke maghrib. Nah, sehabis melahirkan, langsung Fatimah mah langsung sholat maghrib. Istri kita ada yang kayak gitu. Hebat kalau sampai ada. Insya Allah. Makanya kenapa banyak suami uring-uringan kalau istrinya habis melahirkan. Pasti uring-uringan. Ini hebatnya. Ya. Oke, di riwayat yang lain dikatakan begini. Di riwayat yang lain. Kamula minar rijali katsirun. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa salas, katanya. Tetapi wanita yang sempurna itu tidak ada kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang. Disebutin siapa yang 3 orang ini? Maryamu bintu Imran, wa Asyatu imro'atu Fir'aun, wa Khadijatu bintu Khuwailid. Ini baru 3. Ya, Fatimah nggak disebutin di riwayat itu. Nah, terus tapi disebutkan malah Aisyah. Nah, wa fadlu Aisyata alan nisa'i kafat litharidi ala sairit ta'ami. Nah, keutamaannya Aisyah atas wanita yang lain itu seperti keutamaan bubur daging. Seperti keutamaan bubur daging atas semua makanan yang lain. Nah, lihat. Kenapa dibilang ada kata-kata dagingnya? Daging kan sesuatu yang disantap enak ya kan? Nah, lihat. Aisyah itu diproyeksikan untuk menjadi istrinya Rasulullah sepeninggal Khadijah. Sesudah Khadijah wafat dan wafat Khadijah itu sudah 3 tahun baru menikah dengan Aisyah. Baru menikah dengan Aisyah. Lihat, diproyeksikannya untuk apa? Untuk menjadi perawi hadis. Penghafal hadis. Nih, Aisyah. Berarti itu yang akan menjadi santapan rohani. Itu dagingnya jadi banyak. Nah, itu perumpamaannya. Bukan berarti Aisyah demennya sama bubur daging. Jangan salah ngartiinnya. Itu jadi santapan rohani hadis-hadis Nabi itu. Cuma kan sekarang beda. Ya, orang-orang sekarang lebih seneng ngedengerin penceramah, ngedengerin pengajian kalau lebih banyak ketawanya dibanding dagingnya. Benar gak? Lebih banyak ketawanya lebih seneng. Nah, padahal kata Nabi apa? Kalau kalian mengetahui seperti yang aku tahu, nah, falyadhaku qalila wal yabku katsira. Pasti kalian akan mempersedikit ketawa dan lebih memperbanyak nangis. Nah, itu sebetulnya. Ini sayang gitu. Baik. Selain itu, lihat kata-kata Maryama. Ya maaf, ya Maryamu yang di awal. Ya Maryamu. Ada ulama yang mengatakan bahwa kata-kata ya Maryamu ini untuk menepis sebagian kelompok orang yang mengatakan Maryam adalah istrinya Allah. Nih lihat. Ditepis. Makanya dibilang, ya Maryamu, Maryam. Innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilih kamu. Lah kalau seandainya istrinya Allah, redaksi kalimatnya kan gak bakal begitu. Benar gak? Nah, ini untuk menepis hal itu semua. Nah, pahami sampai sini. Oke, makanya kenapa orang-orang Arab tempo dulu itu sampai sekarang kalau nyebutin perempuan itu nggak mau nyebutin nama. Kalaupun mau nyebutin ya itu disebutin. Misalnya, oh Ummu Julham.
Ibunya si Julham. Jadi nggak disebutin nama aslinya. Atau sekalinya disebut, nama suaminya yang disebut. Itu satu etika. Itu satu etika. Oke. Kita lanjut. Lihat nih. Ya. Ya Maryamu knuti li rabbiki. Hai Maryam, uknuti tunduklah li rabbiki kepada Rabbmu, atiihi, taatilah Allah oleh kamu. Nah, wasjudi, sujudlah kamu, warka'i, rukulah kamu, ma'arrokiin, bersama orang-orang yang ruku. Yang dimaksud adalah apa? Sholli ma'al musallin. Sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Sekarang kita bahas sekarang. Ya. Maryam ini disuruhnya untuk memperbanyak ibadah sama Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Maryam itu pernah ditemui kondisi beliau sholat, berdirinya aja udah menyebabkan kaki beliau itu sampai bengkak. Kalau kita kira-kira kalau ada sholat berjamaah yang imamnya lama, pasti kita akan kapok. Pasti kapok. Nggak akan di situ lagi. Cari imam kalau bisa yang cepat. Tapi memang yang etiknya, yang bijaknya memang begitu kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sunnah, sholat sendiri silahkan lama. Nah kadang-kadang kita suka maksain kehendak. Mohon maaf. Uknuti, apa artinya uknuti? Uknuti di sini artinya tunduklah. Tetapi Imam Mujahid menafsirkan kata uknuti itu apa? Uknuti adalah ruku lebih panjang. Ruku lebih panjang, itu uknuti. Nah, ada juga ulama yang mengatakan ini dasarnya baca doa kunut katanya. Sok lah, silahkan yang mana saja. Oke, baik. Pak, kalau emang yang dimaksud di sini adalah tentang sholat, kok kenapa yang disebutin duluan adalah wasjudi? Baru warka'i, sujudlah kamu, rukulah kamu. Padahal rangkaian sholat, ruku dulu apa sujud dulu? Ruku dulu baru sujud. Berarti ini menandakan keutamaan sujud dibandingkan ruku. Dua-duanya utama, tapi kalau mau dibandingkan, sujud lebih utama dibandingkan ruku. Nah itu dia. Sujud menandakan ketawaduan seseorang di hadapan Allah. Ruku juga sama. Oke, baik. Nah, bahkan ada kisah sebetulnya. Ya, ada kisah. Ini soal sujud. Ya. Kisah tentang sujud. Maaf. Dubur atau pantat itu pernah protes kepada Allah. Pernah protes pantat itu kepada Allah. Ya Allah, aku ini nggak pernah ditempatkan di satu keadaan yang terhormat. Saat berdiri posisiku pasti lebih bawah dibandingkan kepala. Di saat duduk posisiku pun tertekan. Tetap yang paling tinggi adalah kepala. Mohon ini. Maaf, pantat ini mohon kepada Allah. Akhirnya dikabulin nggak? Dikabulin sama Allah. Lihat posisi sujud. Siapa yang lebih tinggi? Pantat apa kepala? Pantat lebih tinggi. Sok, praktekin sujud. Ketawa. Serius praktekin sujud coba. Nah, lihat. Lebih tinggi mana sekarang? Lebih tinggi pantat daripada kepala. Ini dikabulkan. Daging semua ini. Masya Allah. Nah ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Menunjukkan ya ketundukan juga di sini. Ya, sujud itu. Baik, sekarang kita lihat. Dengan kata lain juga, lihat. Kenapa ujungnya? Ujungnya itu kata-kata ar-roki'ina. Lihat ar-roki'ina. Wasjudi itu kata kerja buat perempuan. Buat anti. Warka'i itu kata kerja buat anti. Sudah? Ya. Kata perintah buat anti di situ. Fi'il amr buat anti.
wasjudi warka'i. Tetapi kenapa belakangnya ma'arroki'ina? Arroki'ina itu bentuknya bentuk jamak mudzakkar salim, jamak buat laki-laki. Berarti apa? Maryam, kamu kalau bisa ibadah, ya, kan kamu nggak dapat darah haid, kamu juga nggak dapat darah nifas, nggak disentuh sama laki-laki. Kalau bisa ibadah kamu, sholat kamu harus seperti laki-laki. Itu yang dimaksud, makanya ma'arroki'in. Cuma permasalahannya, yang laki-laki gimana? Yang laki-laki belum tentu mau sholatnya seperti Maryam, saat berdiri kakinya udah bengkak, belum tentu. Makanya kalau buat kita yang laki-laki, seharusnya maaf, kalau ayat bisa dirubah, pasti kalau buat kita berubah nih. Ayatnya pasti berubah. Wasjud warka ma'arrokiat. Ya, kalau buat laki-laki yang nggak kuat berdiri lama-lama, ruku lama-lama, sujud lama-lama, maka dibilang seharusnya kalau seandainya diizinkan itu ayat berubah, pasti bunyinya wasjud warka ma'arrokiat. Laki-laki, sujud kamu, ruku kamu bersama perempuan yang ruku. Berarti apa? Ini sebetulnya sentilan buat laki-laki. Masa kalah ibadahnya sama perempuan? Maaf ya, Robiatul Adawiyah itu 40 tahun beliau sholat isya tepat waktu. Dan beliau Robiatul Adawiyah itu selalu melakukan sholat subuh dengan menggunakan wudunya sholat isya. 40 tahun. Kita ada yang kayak gitu? Agak. Ya, itu ibadah terus. Dia karena nggak mikirin jual pecel, Pak De. Nggak mikirin jual pecel. Besoknya flash tetap ibadah. Gitu deh. Isyanya jamaah. Ya, karena tinggalnya kan di mihrab. Tinggalnya di mihrab. Terus yang berikutnya. Lihat yang berikutnya. Rabiatul Adawiyah itu menggali kuburannya sendiri pakai tangan. Selesai berbentuk kuburan, Rabiatul Adawiyah itu masuk ke dalamnya. Uji coba. Apa yang beliau lakukan? Baca Al-Quran di situ. Sampai ada yang mengatakan beliau itu sudah hatam 6.000 kali. Di liang kubur yang bakal beliau tempati saat sudah meninggal. 6.000 kali. Kita ada seusia kita, seumuran kita ini nyampe 6.000 kali hatam Quran. Maaf. Waktu mau masuk Ramadan kenceng. Awal Ramadan kenceng, gue mesti hatam. Tapi lihat pas pertengahan, fokus kita saat dicolek sama istri. Ya, nastar belum ada. Baju lebaran anak-anak belum kebeli. Fokus kita jadi melenceng nggak? Jadi melenceng, jadi buyar. Nggak lagi hatam Al-Quran. Lihat, udah hari ke-16, hari ke-17, waduh. Nyesel gue, pokoknya gue mesti habis. Mesti hatam. Giliran hari ke-27. Udah kenceng nih, udah tinggal 2 juz lagi lah, 28. Nah ya, pulang ya, mudik akhirnya. Mudik. 28, katakan 28 sampai 29 itu perjalanan. Ya kan? Hari ke-28, hari 29 perjalanan. Silaturahmi, istirahat di sana. Walhasil, hatam Al-Quran. Hatam pakai jurus Ali bin Abi Thalib katanya. Masya Allah. Itu fadilahnya ya. Itu fadilahnya. Masya Allah. Nih, ini kandungan ayatnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ayat yang terakhir. Zalika, yang demikian itu, al-madhkur, yang disebutkan itu, min amri Zakaria wa Maryama, mengenai urusan Nabi Zakaria dan Maryam, min amba'il ghaibi, termasuk berita yang gaib. Nah, akhbariha, bukan akhbariha, maaf. Akhbaru ma ghaba anka, berita yang ghaba anka, yang gaib bagi kamu, enggak kamu ketahui, itu maksudnya. Nuhihi ilaika, kami mewahyukannya kepada kamu ya Muhammadu, hai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak ada bersama mereka.
yulquna aklamahum, ketika mereka melempar anak-anak panah mereka. Ada juga yang mengatakan anak-anak panah mereka. Siapa? Ingat kejadian ayat yang sebelumnya. Saat para tokoh agama berebut untuk siapa yang berhak mengasuh Maryam kecil. Nah, lihat. Filmai, di air. Yaktari'una, mereka mengundi. Mengadakan undian. Liyudhara lahum, supaya jelas bagi mereka. Ayyuhum yakfulu, siapakah yang lebih berhak untuk mengurus, yurabbi, mendidik Maryam, wa ma kunta ladaihim, dan padahal kamu juga nggak ada bersama mereka. Id yahtasimun, ketika mereka berselisih. Fi kafalatiha, dalam hal pengurusan Maryam. Fata'rifa dzalika, sehingga kamu mengetahui hal itu. Fatukhbira bihi, sehingga kamu bisa menginformasikan hal tersebut. Wa innama arraftahu min jihatil wahyi, sesungguhnya kamu mengetahui berita-berita itu melalui perantara wahyu. Baik, Pak. Saat Nabi Muhammad menerima ayat, ya, Nabi Muhammad itu kalau berhubungan dengan cerita, kisah, Nabi Muhammad itu seolah-olah dikasih gambaran. Nabi Muhammad ngelihat langsung peristiwa itu. Sehingga yang terjadi apa? Nabi Muhammad bisa mengetahui hal tersebut, dan Nabi Muhammad bisa menginformasikannya kepada umat atau orang yang bertanya. Bayangkan. Makanya kenapa orang-orang pada masa itu merasa kaget. Kok ini Muhammad kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kok saat orang-orang minta ceritakan, Nabi Muhammad tahu menceritakan. Saat orang-orang bertanya, Nabi Muhammad bisa menjawabnya. Kenapa? Lah itu dia tadi diperlihatkan langsung. Maka dikatakan kafaka bil ilmi fil ummiyi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi ma'al yatum, katanya. Nah, cukup bagimu itu ilmu, padahal kondisi kamu itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mu'jizatan, hal yang demikian itu jadi mukjizat. Nabi Muhammad nggak baca, nggak pernah baca. Apa Nabi Muhammad nanya juga sama ahli sejarah? Nggak ada ahli sejarah pada saat itu. Makanya ilmu yang Allah kasih di posisi Nabi Muhammad seorang yang ummi itu jadi mukjizat. Fil jahiliyati, pada masa jahiliyah. Wa ta'dibi ma'al yatum, dan Nabi Muhammad dididik sama Allah di saat posisi beliau itu dalam keadaan yatim. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Yang mendidik siapa? Allah langsung. Nah, maka kata Nabi, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Robku yang mengajari aku langsung. Fa ahsana ta'dibi, sehingga aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, ini Nabi Muhammad. Ya. Jadi yang terakhir itu khusus ayatnya, yang tadi kita baca khusus ayatnya buat Nabi Muhammad. Nah, khusus buat Nabi Muhammad. Supaya kita menginformasikan kepada orang lain. Ente boleh bilang, kalau untuk orang lain nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa nerangin apa-apa, nggak bisa tahu apa-apa. Tapi buat Rasul kita, enggak. Ya, karena Allah yang langsung menginformasikannya. Oke, baik. Sadaqallahul aliyil azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab.